Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini kita masih belajar melalui jarak jauh. Jadi dengan video ini Pak Guru harapkan kalian tetap belajar dan selalu belajar di rumah. Pada awal pembelajaran ini, yaitu tema 1, kita akan belajar mengenai selamatkan makhluk hidup. Tentu sebelum melihat video ini, kalian sudah terlebih dahulu membaca buku paket yang Pak Guru kirimkan kepada kalian, sehingga ketika mengikuti pelajaran ini kalian akan lebih mudah dalam menyimak. Dan tentunya sebelum belajar kalian harus berdoa terlebih dahulu agar lebih mudah dalam memahami pelajaran tentunya. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada subtema 1 pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi ketika kalian melakukan sebuah pengamatan, kemudian kalian akan membuat laporannya dalam bentuk teks laporan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan kesimpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung, sebagian makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi singkong adalah sebagai salah satunya saja makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, selain itu masih banyak makanan yang lain seperti beras, jagung, dan sagu. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Caranya, yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Kalian baca dulu semua isinya dengan seksama, dengan baik dan berulang-ulang. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Jadi, yang kedua kita harus menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi dalam setiap kalimat utama terdapat informasi. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Ya. Bagaimana diagramnya? Contohnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama kalian tuliskan adalah bagian judul teks laporan. Nah, kalian mengamati apa? Dituliskan di sini. Kemudian ide pokok nanti pada paragraf 1 kalian akan menjelaskan apa. Pada paragraf yang kedua kalian akan menjelaskan apa. Begitu juga dengan yang ketiga dan keempat. Jadi dengan bentuk diagram ini dapat membantu kita dalam memetakan sebuah laporan. Kemudian simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Bacalah teks secara keseluruhan. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi, bedanya ide pokok dengan simpulan apa kalau begitu? Kalau ide pokok terdapat pada bagian-bagiannya, sementara
kesimpulan berada pada bagian akhir yang merangkum semua ide pokok. Jadi kalian bisa memahami kan? Iya. Kalau ide pokok itu terdapat pada bagian-bagian laporannya. Setiap paragraf ada ide pokoknya. Sementara simpulan merupakan kumpulan dari semua ide-ide pokok pada bagian akhir sebuah laporan. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Ayo kita coba belajar. Jagung manis adalah varietas klasik. Jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menjawab apa kesimpulan dari paragraf ini? Tentu kalian akan banyak belajar nanti dengan Pak Guru dalam membuat suatu kesimpulan. Karena dalam membuat suatu kesimpulan kita harus banyak belajar supaya kesimpulan kita tepat. Tidak bisa hanya sekali dua kali kita mencoba langsung hasilnya baik. Jadi tetap semangat belajar dan terus belajar. Ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ini tadi kalian sudah tahu kan bedanya apa itu ide pokok dan apa itu simpulan. Nah, jadi dalam sebuah laporan itu yang dimuat ada informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum adalah informasi yang sudah banyak diketahui oleh orang secara umum. Contohnya tadi jagung manis, secara umum orang sudah tahu itu apa makanan ataupun makanan pokok jagung. Nah, itu informasi secara umum. Kemudian khususnya apa? Khususnya ada jagung jenis-jenis tertentu, itu namanya informasi khusus. Baiklah, lanjutnya kita akan membahas mengenai muatan ilmu pengetahuan alam. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau di kelas sebelumnya kalian sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, ada yang generatif, ada yang vegetatif. Ya, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau dengan kata lain, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Ya, sementara kalau yang vegetatif dia tidak melalui perkawinan. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari, ini benang sari ya, sebagai alat kelamin jantan, dan putik. Nah, ini bagian ujungnya ini namanya putik ya, atau sebagai alat kelamin betina. Perhatikan bagian bunga berikut ini supaya lebih jelas. Yang pertama ada mahkota bunga yang bentuknya merah, kuning, putih, dan lain sebagainya yang apabila kita lihat sangat indah, itu adalah mahkota. Apa fungsi mahkota bunga? Untuk menarik serangga supaya mendekat ke bunga tersebut dan akhirnya akan membantu penyerbukan. Kemudian pada bagian ujung-ujungnya terdapat kepala sari ya, atau ini mengandung sel kelamin jantan ya. Kemudian bagian yang menyokong ada tangkai sari, kemudian ada kepala putik tadi yang bagian paling ujung yang mengandung sel kelamin betina. Kemudian ada tangkainya yang menyokong dia supaya bisa berada di atas ya.
Kemudian di sini ada bakal biji. Kemudian ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada kelopak bunga. Kemudian ada benang sari. Biasanya di sini ada benang sari yang kecil-kecil, yang lembut, yang halus. Biasanya ketika kalian pegang ada seperti tepung ya. Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, bagaimana sih caranya supaya tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara generatif atau dengan cara kawin. Kan tumbuhan itu tidak ada jantan dan betina. Nah, gimana caranya? Perhatikan bagian berikut. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ya, tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali nantinya. Bagaimana caranya supaya bunga itu dapat menghasilkan biji? Yang pertama terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ya, serbuk sari jatuhnya ke kepala putik. Biasanya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ini ada yang dibantu oleh hewan seperti kupu-kupu, kemudian tawon, kumbang dan lain sebagainya. Ada yang dibantu oleh alam, misalkan angin, ya, sehingga penyerbukannya terjadi. Setelah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur, maka terjadi pembuahan atau menghasilkan zigot, ya, zigot atau bakal biji ya. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji ya. Kemudian bijinya pun mulai berada di dalam buah. Jadi bijinya mulai diselimuti oleh buah. Ya, kalau jambu ya berarti yang menyelimuti adalah jambu. Di dalamnya ada bijinya. Nah, kemudian nanti setelah kalian memakan buahnya, bijinya kalian buang. Nah, itulah nantinya akan tumbuh. Kemudian setelah bijinya ditanam, kemudian dia akan mulai tumbuh dan menjadi pohon baru kembali. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam penyerbukan. Kalau tadi Pak Guru sudah menyebutkan bahwasanya penyerbukan itu terjadi apabila sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina pada bagian kepala putik. Penyerbukan dibantu oleh hewan, ada yang dibantu oleh alam. Tapi kadangkala penyerbukan itu tidak semua terjadi dalam bunga itu sendiri. Nah, yang pertama, yang paling umum adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi kalau ini serbuk sari, kemudian kepala putik, dia terjadi penyerbukan di bunga yang sama, ini namanya penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan atau satu pohon. Contoh, ada kupu-kupu hinggap di sini kemudian menghisap nektarnya. Setelah itu kupunya akan terbang dan berpindah ke bunga sebelahnya yang masih satu pohon. Kemudian terjadi penyerbukan di sini. Jadi sel kelamin jantannya dari sini karena nempel di badannya kupu-kupu masuk ke bagian bunga yang ada di sebelahnya. Maka itu dikatakan sebagai penyerbukan tetangga. Nah, kemudian kupu-kupunya masih lapar, ingin makan, ingin mencari nektar, dia terbang lagi ke pohon lain. Kalau tadi masih satu pohon, sekarang pergi ke pohon lain. Nah, kemudian di sana karena di badannya masih tertempel serbuk sari, akhirnya dia berhasil membuahi bunga yang ada di pohon lain. Itu namanya penyerbukan silang. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik dengan bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Kemudian setelah hinggap di sini dia masih lapar lagi. Ya, ingin lagi makan dari bunga yang lain. Dia terbang, akhirnya dia akan hinggap di bunga yang berbeda. Sudah berbeda pohon, bunganya yang berbeda. Contoh,
yang satu sini adalah mawar putih, dia akan hinggap di bagian mawar yang merah. Ya, beda jenis tapi sama-sama mawar. Ya, sama-sama mawar misalkan. Nah, akhirnya terjadi penyerbukan lagi di sini. Itulah yang dinamakan penyerbukan bastar. Dengan adanya penyerbukan bastar biasanya akan muncul varietas-varietas baru atau jenis-jenis tumbuhan baru. Contohnya tadi ketika ada kupu-kupu hinggap dari bunga yang berwarna putih dan hinggap di bunga yang berwarna merah, maka akhirnya menghasilkan bunga yang berwarna merah muda. Artinya tidak putih, tidak juga merah. Itulah yang disebut dengan penyerbukan bastar. Nah, tentu kalian sudah tahu apa hewan ini. Ya, ini adalah tawon, ya, atau lebah. Lebah membantu penyerbukan bunga. Ayo sebutkan hewan yang membantu penyerbukan bunga yang lain selain tawon. Ada kupu-kupu, apalagi ada ngengat pada malam hari. Tentu kalian tahu bedanya kupu-kupu dengan ngengat ya. Iya, kalau kupu-kupu di siang hari, kalau ngengat biasanya terbangnya di malam hari, walaupun kadang-kadang bentuknya mereka hampir mirip. Kemudian selain oleh hewan bisa juga dibantu oleh alam, contohnya karena angin. Ya. Selanjutnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Kalau tadi membutuhkan bunga untuk bisa menjadi individu atau tumbuhan yang baru, pada proses vegetatif ini tumbuhan tidak memerlukan bunga untuk membuat individu baru. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Contohnya adalah pohon apa anak-anak? Pohon pisang. Ya, pohon pisang biasanya tumbuhnya tidak dari biji. Jadi kalau nanam pohon pisang jangan dicari bijinya, nggak akan tumbuh. Karena pohon pisang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian selain itu ada juga dengan tunas, ada juga dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Jadi banyak sekali perkembangbiakan vegetatif alami ini. Ya, tadi kalau pohon pisang dengan tunas, umbi lapis contohnya adalah bawang. Ya, kalian pasti tahu bawang kan? Ya, dan lain sebagainya. Kemudian selain vegetatif alami ada juga vegetatif buatan. Contohnya adalah cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel, dan menyambung. Tentu kalian sudah pernah melihat orang mencangkok atau bahkan melihat di televisi ataupun media-media lain mengenai cara mencangkok. Ya, tentu kalian tahu. Kalau belum tahu, mulai sekarang kalian cari tahu. Banyak sekali teknik-teknik mencangkok di media-media yang ada. Contohnya YouTube dan lain sebagainya. Apa itu stek batang? Bagaimana caranya? Kalian juga bisa mencoba dan melihat nanti ya. Selanjutnya kita ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Perhatikan letak Asia Tenggara pada peta dunia. Ya, kita berada di sini di Asia Tenggara. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara terdiri dari Myanmar bagian ungu, Thailand bagian hijau, kemudian ada Kamboja bagian merah, Laos bagian coklat, Vietnam bagian biru, kemudian Malaysia ada dua di bagian yang berwarna biru muda dan bagian yang berwarna orange. Kemudian ada Singapura kecil di ujungnya Malaysia.
Kemudian ada negara kita tercinta yang luasnya melebihi negara-negara lain, yaitu Indonesia. Ada Brunei Darussalam yang kecil di ujungnya Malaysia, dan ada Filipina. Dan sekarang ada satu yang tidak tertulis di bawah sini, ada Timor Leste. Perhatikan kedua bendera ini. Tentu kalian tahu ini bendera negara mana? Tentu kalian tahu ini negara kita, yaitu Indonesia. Dan kalian tahu bendera yang ada di sebelahnya? Ini adalah negara Malaysia. Ayo sebutkan apa saja persamaan yang kalian ketahui dari kedua negara tersebut. Indonesia dan Malaysia itu punya banyak kesamaan loh. Nanti kalian bisa mencari sendiri di internet, sangat banyak sekali persamaan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan di buku paket kalian juga bisa membaca informasi-informasi mengenai persamaan dari keduanya. Secara geografis, negara Asia Tenggara itu mempunyai keadaan yang sama. Ada daratan, ada gunung, ada lautan, ya. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Tentu kalau di laut kita bisa mengambil ikan untuk transportasi dan lain sebagainya. Kemudian di daerah pegunungan kita bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kondisi geografis dari negara berikut? Apa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Ada negara kita Indonesia punya geografis yang luar biasa, ada banyak laut, banyak darat, ada gunung. Ya. Kemudian yang sebelahnya ada bendera apa ini anak-anak? Bendera Filipina. Banyak juga persamaan antara Indonesia dengan Filipina. Walaupun ada juga perbedaannya. Tentu kalian sudah membaca di buku paket kalian mengenai persamaan dan perbedaan kedua negara-negara ini. Pada muatan PPKN, yaitu penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian semua sudah hafal Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa saja nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta, mengakui kebebasan, memeluk agama, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, ini penting sekali anak-anak ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita patut bersyukur tentang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu yang ada di sekitar kita maupun yang ada di tubuh kita, yang berupa kesehatan dan kelengkapan semua indera. Kita diberikan indera yang luar biasa oleh Tuhan dan kita patut bersyukur. Kemudian kita juga harus mengakui kebebasan memeluk agama. Banyak sekali agama yang ada di Indonesia, ya, ada Islam, ada Kristen, Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan Konghucu. Pada sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Manusia itu punya derajat yang sama. Baik itu kaya, miskin, tinggi, rendah, hitam, putih, ganteng, jelek, dan lain sebagainya. Derajatnya sama. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara.
mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa, kurang lebih kalau bahasa kalian ya. Jadi kita harus bisa kurang lebih terhadap orang lain. Ada kalanya kita yang salah, ada kalanya orang yang lain yang salah. Kita harus punya sikap tenggang rasa karena tidak ada manusia yang sempurna. Saling menyayangi sesama manusia serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan adalah kegiatan membantu orang lain, terutama yang sedang ditimpa bencana atau musibah. Pada sila ketiga, mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Persatuan itu sangat penting. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila kita sebagai generasi yang akan datang bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, tentu negara kita kedepannya akan menjadi negara yang hebat di mata dunia. Dan semua itu tanggung jawab kalian sebagai pelajar saat ini untuk selalu belajar dan tidak putus asa dalam belajar untuk mewujudkan Indonesia yang hebat. Sementara nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Jadi Indonesia itu sangat banyak sekali ragamnya. Agamanya banyak, suku bangsanya banyak, budayanya banyak, kegiatan sosialnya banyak, kegiatan ekonominya ada lagi yang bermacam-macam, yang tumbuh ekonomi baru yang mulai muncul dan sangat beragam. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Jadi berbeda itu tidak harus berselisih, karena sejatinya berbeda itu menjadi pendorong terciptanya kebersamaan, terciptanya keindahan. Sama seperti ketika kita makan. Tentu kalian suka makan semua anak-anak ya? Iya, pasti semua suka makan. Kalau kita makan hanya satu jenis saja lauknya itu tidak enak. Tetapi kalau lauknya bermacam-macam, itu terjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Sama seperti perbedaan yang ada di sekitar kita, janganlah menjadi perselisihan, tetapi itu harus menjadi pendorong terciptanya kebersamaan dan keindahan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi satu juga. Coba perhatikan gambar berikut. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Ya, tentu kalian semua bisa menjawab karena pertanyaannya sangat mudah. Ya, tapi yang lebih penting daripada jawaban anak-anak di sini adalah bagaimana anak-anak di rumah maupun di lingkungan itu bisa menerapkan. Bukan cuma sekedar menjawab dan teori saja, tapi yang paling berat adalah melaksanakan. Jadi apabila anak-anak sudah tahu jawabannya, harap dilaksanakan. Baiklah, di penghujung kegiatan ini
Pak Guru akan membacakan sebuah pantun untuk kalian. Karena pantun merupakan ciri khas budaya bangsa. Jangan sampai hilang dan harus kita lestarikan. Anyamlah tikar berwarna biru, susunlah rapi dengan berjajar. Mari belajar di kelas baru, perbaiki semangat dalam belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.